saya Gani Aditya Oktaviansyah dengan NIM 22305110006. Saya Markis Roman dengan NIM 223051116. Saya Tanessa Sabila Aliansyah dengan NIM 22305111040. Dan saya Dinda Mega Putri dengan NIM 2230511052. Video kali ini merupakan part 2 atau lanjutan dari video sebelumnya yang telah kami sajikan pada saat ujian tengah semester dan akan kami sematkan di video ini ya. Video ini kami buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Projoko Mkom. Pada bagian ini, kami akan membahas lebih dalam mengenai rencana komunikasi proyek, luaran yang dihasilkan, hingga rancangan sistem dan fitur dari aplikasi Binovertis, yaitu sebuah inovasi berbasis IoT yang ditujukan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan sampah organik dan meningkatkan perekonomian desa di Kabupaten Sukabumi. Yuk, simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk tonton kembali video part satunya jika kalian belum melihatnya ya. Rencana komunikasi dan pelaporan kinerja. Jabatan yang pertama yaitu ada penanggung jawab, Kepala DLH. Tanggung jawab utamanya yaitu pengawasan umum proyek, menyetujui kebijakan dan keputusan strategis. Lalu ada rencana komunikasi dan pelaporannya yaitu ada rapat koordinasi bulanan, laporan dan kemajuan kuartalan. Lalu ada koordinator proyek. Tanggung jawabnya yaitu koordinasi teknis pelaksanaan proyek dan monitoring harian. Lalu rencana komunikasi dan pelaporannya yaitu laporan mingguan pada penanggung jawab dan daily report ke semua divisi teknis. Yang ketiga ada tim teknis digital dan IoT, yaitu pengembangan sistem sensor, microcontroller, dan integrasi kepada aplikasi. Rencana komunikasi dan pelaporannya yaitu update harian melalui log sistem GitHub dan laporan mingguan ke koordinator. Yang keempat ada tim edukasi dan pemberdayaan. Tanggung jawabnya yaitu sosialisasi sistem ke masyarakat dan pelatihan kader lingkungan. Rencana komunikasi dan pelaporannya yaitu dokumentasi pelatihan dan umpan balik peserta. Yang kedua, ada laporan pelaksanaan setiap sesi edukasi. Yang kelima, ada tim pengelola dan integrasi. Tanggung jawabnya yaitu menangani produksi dan distribusi kompos dan bekerja sama dengan UMKM lokal. Rencana komunikasi dan pelaporannya yaitu laporan bulanan hasil produksi kompos dan mitra usaha dan evaluasi keberlanjutan bisnis. Lalu ada tim monitoring dan evaluasi. Tanggung jawab utamanya yaitu menyusun evaluasi berkala, audit kualitas, sistem dan partisipasi masyarakat, dan rencana komunikasi dan pelaporannya yaitu audit sistem 3 bulanan dan laporan evaluasi dampak sosial dan lingkungan setiap 6 minggu. Yang terakhir ada mitra lokal atau perangkat desa. Tanggung jawab utamanya yaitu penghubung antara sistem dan warga desa. Rencana komunikasi dan pelaporan yaitu komunikasi harian via grup WA atau Telegram proyek dan laporan kendala lapangan mingguan ke tim M dan E. Luaran proyek atau deliverables. Yang pertama ada aplikasi mobile, aplikasi Android yang terhubung secara real time dengan sistem IoT untuk pengelolaan sampah desa. Perangkat prototipe IoT adalah unit fisik berupa tempat sampah pintar dengan sensor dan kamera untuk pemilahan otomatis dan menjadi pupuk kompos. Manual pengguna, buku atau brosur digital dan dicetak tentang tata cara penggunaan aplikasi dengan alat untuk para user. Modul edukasi dan pelatihan, materi pelatihan warga desa dan kader lingkungan terkait pengelolaan sampah dan kompos. Dashboard statistik pengelolaan sampah, statistik partisipasi masyarakat, komposisi sampah, dan kinerja alat yang dikumpulkan oleh sistem. Laporan monitoring dan evaluasi. Evaluasi rutin terhadap kualitas kompos, keaktifan pengguna, dan kondisi perangkat IoT yang kami miliki. Unit usaha kompos desa, pilot. Kemitraan dengan warga dalam produksi dan penjualan kompos dari hasil sistem yang kami kembangkan ini. Dokumen rekomendasi replikasi. Rekomendasi resmi untuk memperluas program ke desa-desa lain
di Sukabumi atau wilayah setempat. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan membahas secara khusus mengenai rancangan perangkat keras atau hardware dari sistem Binovertis itu sendiri ya. Kita dapat melihat rancangan hardware-nya terdiri dari 3 tampilan utama, bagian luar, bagian dalam, dan tampilan keseluruhannya. Untuk tampilan luarnya, bagian atas perangkat dilengkapi dengan panel surya yang berwarna hijau, yang berfungsi untuk mengonversi energi matahari menjadi listrik sebagai sumber daya utama sistemnya. Di bagian samping atas juga terdapat lampu indikator berwarna ungu yang menampilkan status operasional alat apakah sedang aktif, standby, atau mengalami gangguan. Kemudian masuk ke bagian dalam alat. Kita bisa melihat baterai berwarna biru yang berfungsi untuk menyimpan energi dari panel surya, sehingga alat tetap bisa beroperasi saat malam hari atau ketika cuaca mendung. Nah, di sebelahnya terdapat mesin komputer atau microcontroller berwarna merah yang bertindak sebagai pusat kontrol dari sistem Binovertis. Sensor yang warna hitam ditempatkan di area pintu masuk sampah untuk mendeteksi keberadaan dan jenis sampah. Servomotor yang berwarna abu-abu berada di bagian bawah dalam, bertugas menggerakkan sistem pemilah sampah agar sampah diarahkan ke kompartemen yang sesuai. Kemudian, gabus yang berwarna hijau muda ini berfungsi sebagai pelindung fisik bagi komponen elektronik dari getaran atau benturan. Nah, pada potongan sampingnya sendiri, kita dapat melihat bagaimana seluruh komponen diatur secara ringkas dan efisien. Penempatan miring pada bagian atas juga memaksimalkan penyerapan sinar matahari oleh panel surya. Nah, di bagian depan alat ini tampak keseluruhan desain Binovertis secara utuh. 3 lampu indikator ditampilkan berjajar pada bagian depan, disusul kompartemen pemilah di bawahnya. Dengan struktur seperti ini, perangkat keras Binovertis tidak hanya mengutamakan fungsi otomatisasi dan efisiensi energi saja, tapi juga aksesibilitas dan keberlanjutan khususnya untuk mendukung masyarakat desa dalam mengelola sampah organik secara cerdas dan terintegrasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan perangkat lunak dari sistem Binovertis. Perangkat lunak yang saya gunakan untuk mendesain ini yaitu menggunakan Figma yang dirancang untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis Internet of Things atau disingkat dengan IoT. Jadi, aplikasi ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile yang menjadi antarmuka utama antara sistem dan pengguna. Dengan pendekatan desain yang ramah pengguna dan responsif, aplikasi ini ditunjukkan agar mudah diakses oleh masyarakat umum, khususnya warga desa sebagai target utama dari implementasi sistem Binovertis. Kemudian di sini terdapat tampilan antarmuka dan fitur utama. Jadi setiap tampilan dalam aplikasi ini mewakili fitur yang spesifik, dirancang untuk memudahkan pengguna dalam proses pemantauan, pelaporan, edukasi, dan partisipasi aktif. Kami membagi antarmuka ke dalam beberapa bagian, antara lainnya yaitu yang pertama di sini terdapat splash screen, yaitu tampilan awal yang menampilkan logo dan nama aplikasi Binovertis dengan latar visual pertanian dan kompos. Fungsinya sebagai branding awal. Yang kedua di sini ada login dan sync up. Fitur login ini diperuntukkan bagi pengguna yang telah terdaftar, sedangkan tampilan sync up berfungsi untuk pendaftaran akun baru dengan mengisi nama, email, dan password. Yang ketiga di sini terdapat tampilan dashboard utama menyajikan informasi penting seperti total berat sampah, kategori sampah, serta menu utama. Dari sini, pengguna dapat mengakses fitur pemindaian, edukasi, dan monitoring. Yang keempat yaitu fitur pemindaian dan upload gambar. Aplikasi menyediakan 2 metode untuk mendeteksi jenis sampah. Yang pertama melalui kamera untuk klasifikasi otomatis, dan yang kedua dengan unggahan foto jika kamera tidak berhasil mendeteksi. Yang kelima yaitu terdapat statistik dan monitoring, yaitu menyediakan grafik lingkaran yang menampilkan distribusi jenis sampah dan daftar laporan pengguna, sehingga bisa menjadi alat analisis yang efektif. Yang keenam yaitu menu edukasi dan informasi, berisi modul pelatihan, video edukasi, dan materi pengomposan. Fitur ini mendorong literasi lingkungan dan semangat kewirausahaan kompos di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengaturan profil. Pengguna dapat mengubah informasi pribadi seperti nama, email, dan password, serta melakukan logout dari aplikasi. Jadi,
Dengan rancangan perangkat lunak yang telah kami buat ini terstruktur dan terfokus pada kebutuhan pengguna. Jadi, diharapkan aplikasi Binovertis dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam pengelolaan sampah dan pengembangan kompos di tingkat desa. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa Binovertis merupakan inovasi berbasis teknologi Internet of Things atau IoT dan perangkat mobile yang dirancang untuk melakukan pemilahan sampah organik secara otomatis. Inovasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mendorong terwujudnya ekonomi desa yang berkelanjutan melalui integrasi sistem digital, program pelatihan masyarakat, serta mekanisme evaluasi berkala. Harapan kami, Binovertis tidak hanya menjadi solusi teknis yang aplikatif, tetapi juga berkembang sebagai model pemberdayaan sosial ekonomi yang dapat direplikasi di berbagai wilayah. Dengan demikian, inovasi ini dapat membuka peluang usaha lokal, memperkuat ketahanan ekonomi desa, dan mendukung percepatan transformasi digital di tingkat kelurahan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berbasis teknologi yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.